bersukacita. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita akan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 12 Juli 2020. Hari ini Kak Olen gak sendirian loh adik-adik. Kak Olen akan ditemani oleh beberapa kakak-kakak yang lain. Yuk kita panggil satu persatu. Kak Ipei. Halo, selamat pagi Kak Olen. Selamat pagi Kak Selamat Ipei. pagi adik-adik. Kak Ipei, kita cuma berdua atau ada lagi sih? Kayaknya kalau berdua kita nggak seru ya Kak ya. Mm-mm. Panggil lagi yuk kakak lain Yuk yang lain. kita panggil lagi yuk, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Anggita. Hai adik-adik, Hai, Kak Gita. kakak. Udah nih, kita cuma bertiga aja atau ada yang lain ya? Tunggu Kak, kayaknya kalau nggak ada pemusik kurang seru deh. Nah kebetulan hari ini Kak Anggita ajak Kak Keke buat main musik. Oh iya, yuk kita panggil yuk. aja ya. 1, 2, 3. Kak Keke. Hai adik-adik. Hai, Kak. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Tapi hari ini kita lagi ngerayain apa ya, Kak? Iya, Ada yang Kak tahu Len. nggak ya? Kayaknya hari ini hari yang spesial ya. Oh iya benar Kak Keke. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah hari Minggu sekaligus merayakan HUT PKB. PKB itu apa sih Kak Olen? PKB itu adalah Persekutuan Kaum Bapak. Kakak-kakak, ada yang tahu nggak ya hari ini HUT yang keberapa? Aku tahu. Berapa Kang Gita? Yang ke-39. Betul Kang Gita, ke-39. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah sekaligus merayakan HUT PKB ke-39. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Sebelumnya, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan adik-adik cari tempat yang nyaman dan tidak berisik ya untuk beribadah agar adik-adik bisa tetap fokus dalam beribadah. Sudah? Yuk, kalau sudah, kita mau saat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang memasuki ibadah hari ini, kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Pada tahu semua kan ya? Yuk, kalau tahu, adik-adik boleh bernyanyi 2 kali ya adik-adik bersama dengan gerakannya. Siap? Yuk kita mulai ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kak Anggita yang pimpin, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih Tuhan jaga dan Tuhan berikan kesehatan. Tuhan, kami mau memulai IMPA kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari awal IMPA sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, amin.
Adik-adik dan kakak-kakak masih semangat kan? Semangat dong Kak Anggita. Nah, sekarang Kak Anggita mau ajak adik-adik dan kakak-kakak untuk menyanyikan lagu tiap waktu, tiap jam. Pakai gerakan dan nyanyikan 2 kali ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Nah, adik-adik, tadi kan sudah menyiapkan Alkitab. Sekarang waktunya kita untuk membaca Mazmur. Kita buka dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Kita membacanya seperti kita membaca Mazmur ya. Nanti kakak akan membaca yang tercetak keluar, adik-adik membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari Minggu ini. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Adik-adik, untuk merespons Mazmur yang tadi sudah kita baca, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita nyanyikan 2 kali beserta dengan gayanya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sekali lagi ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, sekarang waktunya kita untuk Pisah kelas. Tapi sebelum pisah kelas, kita mau dengerin dulu pengumuman. Ini dia pengumumannya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya.
Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu buah lagu berjudul Anak-anak Puji Nama Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri dan nanti ikutin Kak Mary ya. Kita nyanyi menggunakan gerakan. Anak-anak puji nama Allah, agungkan kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agungkan kasih-Nya. Sekarang taat ya. Anak-anak taat pada Allah, agungkan kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agungkan kasih-Nya. Adik-adik, kita panggil Kak Fali bersama-sama yuk dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Kak Fali. Pagi adik-adik, selamat pagi Kak Mary, terima kasih. Adik-adikku yang kekasih, senang sekali rasanya Kakak Fali bisa bertemu lagi dengan kalian pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi ini, Kakak Fali akan mengundang adik-adik untuk bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama dengan Kak Fali. Tentunya adik-adik masih mengingat lagunya Mana Jempol. Kita akan mulai. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Kabar baik jempol, sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Kabar baik jari, dilipat berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkatinya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Adik-adikku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan kita pada pagi ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Berbunyi demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam nama Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Adik-adikku yang kekasih, Kakak Vali akan bercerita mengenai kisah Rasul Paulus. Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus untuk menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Korintus. Begini ceritanya. Rasul Paulus diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Tugasnya sangat berat. Tugas Rasul Paulus adalah mengingatkan orang-orang yang suka berbuat jahat. Rasul Paulus harus selalu menceritakan tentang kebaikan dan kehendak Tuhan Yesus kepada semua orang. Rasul Paulus tidak pernah marah-marah saat menjalankan tugasnya. Dia selalu senang. Adik-adik, Rasul Paulus harus membantu jemaat di Korintus untuk mengingatkan orang-orang di kota Korintus yang selalu berbuat jahat. Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan yang Tuhan Yesus anugerahkan di dalam kehidupannya. Memiliki kekuatan dan kemampuan untuk setia melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, ternyata adik-adik juga mempunyai tugas yang sama dengan Rasul Paulus. Karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu seperti lewat perkataan, tindakan. Contohnya, membantu mama dan papa membereskan mainan yang adik-adik sudah mainkan. Berbagi krayon, berbagi makanan, dan membantu teman-teman yang lagi kesusahan. Kakak mau tanya, sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Cukup sekian dulu cerita kita pada minggu ini. Sebelum kita berpisah, Kakak Vali akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kami selalu diingatkan dan diajarkan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya.
Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Halo adik-adik. Setelah memberikan persembahan, marilah kita sama-sama berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kakak Dinda berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami telah memberikan persembahan. Berkatilah agar persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Amin. Halo adik-adik, sekarang Kak Ale akan mengajak kalian untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas yang akan kita buat hari ini adalah membuat kemeja dari kertas origami. Sebelum kita mulai, adik-adik boleh minta tolong kepada orang tua atau kakak atau orang dewasa lainnya yang ada di rumah untuk membantu adik-adik dalam menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama, kertas HVS. Kemudian yang kedua, kertas warna yang berbentuk persegi. Kemudian yang ketiga, lem kertas. Kalau semua bahan-bahannya sudah siap, yuk kita mulai membuat aktivitas. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan membuat bagian kemejanya. Pertama, kita siapkan kertas HVS-nya. Kemudian, kertas HVS ini kita lipat bagi 2 ya. Dilipat sama rata. Kalau sudah dibuka lagi, kemudian di kiri dan kanannya dilipat ke tengah. Seperti ini ya. Yang kanan juga sama. Oke, setelah itu bagian bawahnya dilipat seperti ini. Kemudian yang kanan juga sama ya. Oke, jika sudah, bagian atasnya kita balik. Kemudian bagian atasnya kita lipat sedikit. Jika sudah, dibalik lagi. Nah, bagian atasnya dilipat ke tengah.
Seperti ini ya. Sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan juga. Dilipat sama. Setelah itu, bagian bawahnya kita lipat ke atas. Kita selipkan pada bagian kerahnya. Seperti ini ya. Kalau adik-adik merasa kesulitan, boleh minta bantuan orang tua juga ya. Oke. Seperti ini hasilnya adik-adik. Ini adalah bagian kemejanya. Langkah kedua yang akan kita buat, yaitu membuat bagian dasinya. Siapkan kertas warnanya dan juga lem kertas. Nah, kita mulai dengan kertas warna, kita lipat menjadi 2 bagian sampai berbentuk segitiga. Dilipat sama rata ya. Jika sudah, dibuka lagi. Kemudian dilipat ke tengah seperti ini, sebelah kiri. Dan juga yang sebelah kanan. Nah, supaya kuat, adik-adik juga bisa menggunakan lem kertas ya. Oke, selanjutnya bagian atasnya kita lipat ke bawah seperti ini. Dilipat. Kemudian dilem juga supaya lebih rapi. Kalau sudah, kita lipat lagi bagian atasnya. Dilipat kecil seperti ini. Oke, setelah itu dibalik dan dilipat lagi. Jadi seperti ini ya. Kemudian dibalik lagi. Sisi kanan kirinya kita lipat ke tengah. Yang sebelah kiri dulu. Dan juga yang sebelah kanan. Jika sudah, kita gunakan lem supaya tidak terlepas lipatannya. Oke. Nah, inilah bagian dasinya. Kemudian langkah yang ketiga dan yang terakhir, kita akan menggabungkan bagian kemeja dan dasi yang tadi sudah kita buat. Disiapkan dulu bahan-bahan yang tadi sudah kita buat, yaitu kemejanya dan dasinya, juga lem kertas. Kita lem bagian belakang dasinya. Lalu kemudian bagian dasi ini kita masukkan pada kerah kemeja. Dan kita rekatkan. Nah, lihat nih adik-adik.
Hasilnya seperti ini ya. Inilah hasil kemeja yang sudah kita buat. Nah, adik-adik kalau sudah bisa, boleh buat lagi yang banyak dengan warna-warna lainnya. Nanti hasilnya bisa adik-adik kasih papa, bisa kasih mama, bisa kasih ke om, bisa kasih ke tante, bisa kasih ke kakak, ataupun bisa juga dikasih ke teman-teman adik-adik. Gak susah kan? Selamat mengerjakan ya! Demikian aktivitas kita hari ini. Halo adik-adik. Sebelum kita selesai IMPA online kita hari ini, kita mau bernyanyi satu lagu. Judulnya Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Gereja seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita akan nyanyi bersama-sama. Gerakannya tindakan Michelle ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan mula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Satu kali lagi ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah adik-adik, kini saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami bisa mengikuti IMPA online hari ini. Terima kasih untuk mama papa, kakak adik, mama opa, ataupun om dan tante yang sudah menemani kami ikut IMPA online. Tuhan Yesus, berkatilah semua keluarga kami. Berikan mereka kesehatan. Berkati juga kami semua supaya terus bisa menjadi anak-anak yang taat pada perintah-Mu dan juga anak-anak yang taat pada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai IMPA hari ini. Sampai jumpa di IMPA kita minggu depan bersama kakak-kakak yang lain. Selamat hari Minggu, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.